buat keadaan kami apapun Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar hati kami, biar mulut kami menyanyikan pujian hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara sebebas-bebasnya Tuhan. Sendengkan telinga kami Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu yang berbicara di tempat ini berbicara dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Oke, perkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal, kayaknya kenal semua nih. Nama saya Sukandar. Saya melayani sebagai PK, pemimpin kesan di CG1 seperti itu. Mungkin begitu juga melayani di VMM, Vibrant Man Ministry. Jadi kumpulan bapak-bapak lah di tempat ini seperti itu. Dingin nggak, saudara? Dingin ya. Saya di situ dingin banget gitu. Waktu pertama kali duduk di sana belum ada yang menemani. Waktu lagi puji-pujian seperti itu, lagi nyanyi, lagi merem, kok ada suara merdu sekali. Saya pikir, waduh malaikat bernyanyi bersama saya. Saya ingat mic saya ini kan satu arah ya. Nggak mungkin saya bisa mendengar suara yang dari luar gitu ya. Pas saya nengok, ternyata kok Henry. You are my angel, bro. Thank you. Menemani tempat itu, tempat ini. Jadi, mau nggak tempat ini menjadi lebih hangat? Mau? Amin? Bukan dengan mematikan AC-nya, tapi kita undang teman-teman kita, saudara kita, untuk beribadah tempat ini. Mau katakan amin? Oke? Oke, kita langsung tancap gas. Oke, perkenalan cukup. Jadi, minggu ini kita membahas mengenai growing through obedience. Atau ayat masnya di Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Tema besar di tahun 2026, jemaat ingat di tempat ini apa? Tema besarnya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Mengalami Tuhan, hidup, berbuah. Itu tema besar kita di 2026. Di sepanjang Januari, Februari kita membahas, simpelnya saya berkata gini, what? Jadi apa yang membuat kita, iman kita bertambah supaya kita dekat dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, efeknya seperti apa. Tapi sepanjang nanti, ini pembuka ya, bulan Maret ini pembuka. Maret, April, Mei, Juni, kita berbicara mengenai how, bagaimana caranya. Seperti itu. Growing through obedience. Saya mulai, anak saya itu umur 10 tahun. Jadi kelas 5 SD kebetulan. Jadi dia itu sempat iri sama teman-temannya. Dad, kok teman-teman itu punya uang jajan, mereka bisa jajan, sedangkan saya itu nggak punya uang jajan katanya. Saya nggak pernah kasih dia uang jajan. Di sekolah kami emang nggak ada kantin sengaja seperti itu, supaya anak-anak nggak jajan-jajan seperti itu. Jadi, Dad, tolong dong kasih Clement uang jajan, nama anak saya Clement. Berapa yang kamu minta? 100.000, Dad, per minggu katanya. Too much, kata saya, kebanyakan. Nego alot. Akhirnya kita sepakat 50.000, tapi juga dengan syarat. Syarat pertama, kamu harus mencatat semua pemasukan dan pengeluaranmu di sebuah catatan. Bapak orang akunting, jelas. Catat, kalau nggak catat, uang jajan dihapus. Deal, kata dia. Oke, deal yang pertama. Yang kedua, kamu dikasih uang jajan. Kamu nggak boleh membelanjakan uang jajan kamu sia-sia. Beli soda, makanan manis. Kalau kamu melakukan hal itu, pokoknya sia-sia, uang jajan kamu di-cut, seperti itu. Waktu berjalan, setiap minggu, setiap Sabtu dia nggak lupa. Dad, mana 50.000-nya? Kalau saya kelupaan, nih Sabtu nih, 2 minggu datang, Dad, ingat, Sabtu kemarin belum dikasih, minggu ini 100.000. 2 minggu. Berjalan, seperti itu. Akhirnya tibalah saatnya saya mengauditnya. Akunting ya. Dasar akunting, Bapak mana catatan kamu? Dia catat beli permen 15.000. Pemasukan dia nggak catat, pengeluarannya dia catat.
Beli sosis di warung depan, 20.000, dicatat asal-asalan gitu. Lah, ini catatannya nggak rapi nih, tapi saya memaklumi, anak-anak namanya. Oke ya, anak-anak nggak ada masalah. Catat seperti yang penting dia udah mencatat. Lama-kelamaan berjalan 1 bulan, dia nggak mencatat sama sekali. Dia pikir ada apa-apa, dia nggak perlu mencatat, dia laporkan secara lisan. Dad, hari ini saya beli es tungtung di depan sekolah. 20.000 ya, 1 cup penuh kata dia. Dia nggak catat sama sekali. Clay, kamu sudah melanggar aturan yang pertama. Aturan pertama kamu sudah langgar. Ya dia berdalih begini-begini, saya memakluminya. Ya sudahlah, namanya anak kecil, yang penting dia laporkan, biarpun nggak ada pencatatan resmi. Maklum bapak ya akunting, ya seperti itu ya. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba dia suatu hari berkata, Dad, saya mau pakai uang jajan saya 50.000 untuk transfer ke orang lewat Dana, akun Dana seperti itu. Buat apa? Saya mau beli akun Free Fire. Saya nggak ngerti itu, karena saya bukan pemain game ya. Saya mau beli akun Free Fire nih 50.000. Kamu orangnya kenal nggak? Oh, dikenalkan sama teman saya nggak tahu tinggalnya di mana. Mungkin di Medan, mungkin Jakarta, saya nggak tahu. Tapi saya transfer, saya percaya, karena dikenalin teman saya. Sebagai orang yang sudah makan asam garam, Bapak Ibu, kira-kira ini tipuan nggak? Tipuan nggak? Ya, sebagai makan asam garam tentu saja saya pikir, wah ini pasti scam nih. Tapi saya mau mengajari dia, dunia ini nggak sepolos yang dia kira seperti itu. Ya udah, oke deh, saya bantu deh. Ini ya 50.000 kamu dari dompet yang saya tetap tiap hari kasih cash, saya ambil 50.000, saya masukkan dompet saya, ini saya transfer. Tapi Daddy sih nggak yakin. Maminya juga, jangan Clay, kayaknya nggak yakin, gitu seperti itu. Ya udah, transfer. Clement yakin. Kami berpesan supaya dia taat. Oke Clay, Daddy sama Mami sepakat ya, kita transfer 50.000, tapi kamu jangan sekali-sekali transfer lagi ke orang yang sama ini, penambahan seperti itu. Oke, siap Dad. Mam, akhirnya berjalan. Beberapa hari kemudian saya tanya, gimana? Akunnya udah dikasih belum? Belum. Besoknya saya tanya, akunnya udah dikasih belum? Belum. Tapi Dad, Clement yakin orangnya baik, masih WA-an gitu, tapi akun nggak pernah dikasih. Dan officially it's scam, ketipu dia. Kita marah-marah, kamu kan udah dibilang kan, I told you, ketipu kamu seperti itu. Berapa kerugiannya? Kami pikir 50.000. Clement bilang, Mom, Dad, I'm sorry, nggak cuma 50.000. Beberapa hari yang lalu, dia tawarkan, ini ada tambahan diamond nih. Transfer dong 40.000 lagi. Tanpa sepersetujuan kami, dia bawa uang dia ke Indomaret, dia transfer lewat Dana, akun Dana 40.000 lagi. Jadi kerugiannya 90.000. Mamanya murka sekali. Kan sudah dibilang, kamu harus taat, jangan transfer lagi. Ini kamu transfer lagi. Dia mengakui kesalahannya. Saya bersalah. Saya emang nggak nurut sama Daddy Mami. Ya udah deh, uang jajannya disita deh katanya, kerugiannya. Ada sisa 150.000, sita semua deh, nggak apa-apa. Maminya ternyata lebih kejam dari saya. Dia memberi tambahan, tidak ada uang jajan lagi selamanya. Bayangin. Kita boleh ketawa, itulah yang namanya ketaatan. Kita mau hubungan kita dekat dong dengan Tuhan. Benar gak seperti itu? Bahan bakar dari hubungan yang dekat dengan Tuhan itu apa saudara? Katakan sama-sama iman. Iman. Bahan bakar dari relasi kita dengan Tuhan adalah iman kita. Iman itu asalnya dari mana sih? Percaya. Kok apa bedanya percaya dan iman? Bedanya seperti ini. Kalau percaya, kita yakin bahwa kursi di depan saya ini kursi yang kuat dan sanggup diduduki. Itu percaya. Kalau iman, kita sudah menduduki kursi itu dan berkata, oh iya, benar, kursi ini kuat. Itu yang namanya percaya. Asalnya percaya itu dari mana? Dari ketaatan. Katakan sama-sama, ketaatan. Ketaatan. Asalnya, percaya kita dari ketaatan. Jadi ketaatan kita menimbulkan percaya, percaya kita menimbulkan iman pada waktu kita melakukan, dan iman kita
itu yang membuat kita mempunyai hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Langkah-langkah untuk menjadi taat. Yuk, supaya nggak ngantuk kita baca sama-sama. Ayatnya di Yakobus 1 ayat 22. Saya agak menyingkir sedikit. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ada seorang pemain akrobat dari Prancis abad 19, namanya Charles Blondin. Dia hebat sekali. Spesialisasinya adalah berjalan, meniti tali, dan gak pernah sekalipun jatuh. Aksi yang spektakuler adalah menyeberangi Niagara Falls, air terjun Niagara. Niagara itu kan perbatasan antara dua negara ya, Amerika dan Kanada. Jadi ada air terjun yang sangat besar di dunia, terbesar di dunia bahkan. Dia menyeberangi dengan seutas tali, itu panjangnya talinya sekitar 300 meter lebih, dan di bawah ketinggiannya itu 50 meter. Bayangkan kalau dia jatuh, gagal sekali aja kepleset dia jatuh, bayangkan apa yang menanti dia. Mungkin dia nggak akan selamat seperti itu. Di pertunjukannya dia mempertontonkan keahlian yang luar biasa. Dia nggak cuma jalan biasa saja, nggak seperti itu. Sepanjang hidupnya dia telah melakukan pertunjukan 17 kali. Nggak cuma jalan biasa, dia bisa memasak omelet di tengah tali, bayangkan. Dia bisa menggotong, membopong manajernya menyeberangi tali itu. Bahkan dia memakai enggrang untuk menyeberangi tali itu, luar biasa. Dalam salah satu pertunjukannya, dia membawa yang namanya wheelbarrow. Wheelbarrow itu seperti itu ya. Jadi roda satu yang kalau sekarang itu buat ngangkut bahan bangunan ya. Dia menyeberangi, bolak-balik. Semua orang hadirin yang hadir pada waktu itu bertepuk tangan. Hebat, bravo, hebat, hebat, hebat. Saya hebat gak? Hebat, kamu sangat hebat, kata para penonton. Kalian yakin dengan kemampuan saya? Yakin, yakin. Tepuk tangan semua. Oke, sekarang saya udah menyeberangi bolak-balik dan selamat tanpa terpleset sedikit pun. Sekarang saya akan mengajukan suatu challenge buat penonton di tempat ini. Adakah yang mau naik di tempat ini dan saya akan menyeberangkannya bolak-balik? Semua penonton terdiam. Tidak ada seorang pun yang berani. Biarpun mereka yakin, tapi nggak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Oke, saya mau. Tidak ada. Tidak ada yang berani. Begitu juga yang dinamakan firman Tuhan seperti itu. Kita mendengar firman Tuhan, tapi untuk melakukannya kita kadang-kadang, benar nggak ya? Yakin nggak ya? Seperti itu. Langkah pertama untuk menjadi taat adalah menaati firman yang sejati dan sepenuhnya. Katakan sama-sama dengan saya sejati, 1, 2, 3, sejati. Sejati itu dalam arti bahwa pengenalan akan firman Tuhan itu kadang-kadang kita tafsirkan sendiri, nggak berdasarkan firman, tafsiran yang asal-asalan, yang cuma modal iman doang, tidak tanpa pengetahuan, yang gelap seperti itu. Ini kisah nyata, diceritakan ada seorang full-timer gereja, suami istri, punya anak umur 5 tahun, anaknya itu udah 3 hari panas. Panas tinggi, disertai batuk-batuk. Jadi, kita doakan saja, kata suami istri ini. Mereka mendoakannya. Setelah mendoakannya, kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus anak kami sembuh. Sembuh? Tidak. Tapi mereka tetap beriman. Oke, kita doakan lagi. 2 minggu kemudian, sang anak nggak menjadi lebih baik, bahkan bertambah parah, batuknya bertambah parah, panasnya sampai ngigo bertambah parah. Akhirnya mereka menyerah dan membawanya ke dokter. Dokter bilang, sudah terlambat. Anak ibu bapak terkena pneumonia akut, radang paru-paru akut, dan gak bisa diselamatkan. Akhirnya anaknya meninggal. Cerita pertama. Cerita kedua, saya kenal seorang teman saya. Waduh, imannya jempolan banget. Kalau dia menyanyi, malaikat aja minder. Bagus sekali suaranya. Keren sekali suaranya, bagus sekali. Imannya, nggak usah ditanya. Kejujurannya, nggak usah ditanya. Tapi ada satu hal yang menjadi ganjalan.
Ekonominya sulit sekali. Untuk makan pun kadang-kadang sulit, apalagi anak sekolah sulit sekali seperti itu. Kami sebagai teman-temannya, kami bantu deh, kami kasih modal kamu untuk berdagang, atau kami kasih modal kamu untuk melakukan sesuatu yang membuat kamu mendapatkan penghasilan sehingga kamu dapat mencukupi kebutuhan keluarga kamu. Dia bilang gak perlu kok. Saya percaya, saya cuma berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan cukupkan. Sampai sekarang orangnya seperti apa? Masih seperti itu. Serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan di rumah pun dia sulit seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir gitu ya. Firman sejati itu seperti apa? Waktu Musa mau menyeberangi Laut Merah, di belakangnya dia dikejar oleh prajurit. Prajurit semakin mendekat, dia menyeberangi Laut Merah. Laut Merah terbelah? Tidak, sebelum Musa mengangkat tangannya dan tongkatnya dan laut terbelah. Oke, ada langkah iman yang kita lakukan sebelum mujizat Tuhan terjadi. Polanya selalu sama. Yang mau merasakan mujizat Tuhan akhir-akhir ini boleh angkat tangan. Lakukan langkah iman. Tembok Yeriko roboh. Apakah langsung roboh seperti itu? Ada langkah iman dilakukan Yosua dan para tua-tua. Mereka mengangkut tabut perjanjian selama 7 hari. 1-6 kali mereka mengitari dengan tanpa suara. Hari ke-7 mereka mengitari 7 kali lagi. Dan bersorak-sorai dengan membawa perjanjian. Dan tembok Yeriko runtuh. Polanya sama. Harus ada langkah iman yang kita kerjakan sehingga mujizat itu terjadi. Yakobus 2 ayat 17 begini, bilang seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Katakan yang kedua, sepenuhnya. Kita tidak dapat melaksanakan firman itu sebagian, tapi seluruhnya. Saya itu penderita mah akut banget mah saya. Disertai dengan GERD juga, karena waktu itu makan waktu masih muda, sekarang juga masih muda ya. Makan itu asal-asalan gitu. Jadi mah saya akut sekali, GERD akut sekali. Obatnya apa? Tahu sebenarnya. Pada waktu ke dokter, dokternya bilang, Pak, ingat Pak, Bapak ini mahnya udah akut. Mungkin belum diperiksa ya, nanti saya mau periksa ya. Mungkin di lambung saya ini udah penuh dengan korosi, mungkin udah parah mungkin ya seperti itu. Pak, ingat ya Pak. Pertama, makan teratur. Oh oke, siap Pak dokter. Kalau makan teratur saya udah melaksanakan. Dalam pikiran saya seperti itu. Yang kedua, hindari makanan bersoda. Oh saya nggak suka. Udah lama saya nggak minum Coca-Cola, Sprite itu udah saya tinggalkan. Minuman bersoda itu nggak saya sentuh. Ketiga, santan. Wah agak berat mulai. Santan saya pikir, oh iyalah, oke lah santan bisa saya hindari lah. Jadi kurangilah seperti itu. Pak, jangan lupa yang terakhir Pak, pedas-pedas dihindari. Nah, ini masalah buat saya. Lidah saya itu lidah Indonesia banget. Kalau suruh pilih makan steak Wagyu MB5 atau ayam goreng, nasi panas, ayam goreng dengan sambal, saya milih sambal, saudara-saudara. Itu lidah saya, lidah Indonesia banget. Menghindari makanan pedas, semua saya bisa lakukan, makan teratur, soda-soda kurang, itu saya bisa lakukan. Tapi makanan pedas ini, aduh ini repot. Satu hal ini yang membuat saya selalu jatuh, sampai sekarang. Kalau habis makan pedas tuh, langsung badan panas, mual, kayak mau muntah, udah gitu kayak ngeganjel di dada. Udah begitu aja selalu. Apa yang saya lakukan? Jadi, makan sambal, ayam goreng, sambil makan obat mah. Itu yang saya lakukan setiap kali. Enggak seluruhnya saya lakukan. Ada hal-hal yang tidak dapat saya lakukan. Begitu juga dengan yang namanya firman Tuhan. Mengasihi mudah atau gampang? Mengasihi mudah atau sulit? Mudah atau gampang? Mudah atau sulit mengasihi? Sulit. Masa? Mengasihi orang tua? Mudah. Mengasihi saudara? Mengasihi saudara seiman? Mudah.
mudah. Yang sulit adalah mengasihi musuhmu. Benar nggak? Sulit kan? Gampang kita mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara seiman kita, mengasihi orang yang baik dengan kita. Tapi firman Tuhan berkata, di Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi teman yang dekat dengan kita, mengasihi keluarga kita itu gampang. Mengasihi musuhmu, nggak semudah itu. Kita kadang-kadang melaksanakan firman Tuhan yang satu, tapi kita nggak melaksanakan firman Tuhan yang lain. Ada hal-hal yang kita pilih seperti itu. Langkah pertama supaya kita taat adalah sejati dan sepenuhnya. Sekali lagi kita katakan, sejati dan sepenuhnya. Yang kedua, setelah kita menyadari, mentaati firman Tuhan yang sejati dan sepenuhnya, harusnya harusnya menghasilkan yang namanya perubahan. Katakan perubahan. Kita baca di ayatnya, Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Perumpamaan yang sangat gamblang. Ini seperti ini loh. Ada seorang wanita yang mau ngedate nih, mau kencan sama laki-laki pujaan hatinya. Dia tentu berdandan secantik-cantiknya untuk date tersebut, untuk kencan tersebut. Waktu ngadep kaca, ibu-ibu tahu dong namanya gambar alis. Dia gambar alisnya. Masalahnya, dia bukan seorang yang ahli gambar alis. Jadi alisnya satu, yang kanan turun ke bawah, yang kiri ke atas, seperti itu. Dia ngaca, kayaknya ada yang salah nih dengan muka saya, kata dia. Tapi dia gak menyadarinya. Oke, udah sip banget, saya siap kencan seperti itu. Itu yang namanya perumpamaan yang diceritakan di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Itu, seperti itu. Kadang-kadang kita waktu mendengar firman Tuhan seperti ini, kayaknya firman Tuhan ini sebenarnya cocok buat teman saya tuh yang gak hadir nih. Andai dia hadir di tempat ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Kayaknya firman Tuhan ini cocok tuh sama adik ipar saya nih. Sayang dia gak hadir. Nanti waktu pulang dari gereja saya ceritakan deh, saya omongin nih firman Tuhan. Kayak tepat tuh buat dia. Kadang-kadang kita seperti itu, gak sadar, gak bercermin. Bahasa Jakartanya gak ngaca. Coba colek sebelah kiri kanan, ngaca dong. Pagi-pagi udah suruh ngaca ya. Gak sadar, gak bercermin seperti itu. Peperangan terbesar di dunia ini apa? Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, perang sekarang, Iran versus Israel dan Amerika. Perang terbesar dalam diri kita adalah di pikiran kita. Setiap hari kita mau berbuat baik atau jahat, kita mau balas dendam atau tidak, kita mau mengampuni atau tidak, di pikiran, peperangan terbesar dalam hidup kita. Pikiran kita, kodratnya adalah pikiran dunia. Tapi waktu kita mentaati firman Tuhan, pikiran dunia akan digantikan oleh pikiran Kristus. Seperti itu. Kita hanya melakukan apa yang firman Tuhan katakan, taat. Memberi sulit? Memberi sulit nggak, saudara-saudara? Yang sulit katakan amin. Yang nggak sulit katakan amin. Yang bingung katakan amin. Memberi itu berat, itu kodrat, percayalah. Begitu Pak Gembala atau Kotarus bilang, saudara-saudara di tempat ini kita membutuhkan LED lebih besar lagi. Yuk kita memberi yuk, dalam hati. Aduh sumbangan lagi, benar gak? Iya ada kodratnya orang itu memberi itu, ada yang suka memberi, ada teman saya nanti
Ibadah 2 saya singgung dia. Ada yang kodratnya memberi itu ada. Tapi kodratnya memberi itu berat. Teman saya pindah gereja. Bro, kenapa lo pindah gereja? Iya tuh, balik-balik itu gereja gua yang lama itu tiap kali persembahan, perpuluhan. Tiap kali persembahan untuk ini, untuk itu. Gua pindah gereja deh, gak sanggup gua. Seperti itu. Memberi itu sebenarnya sulit bagi sebagian orang. Ada juga yang tidak, itu karunia namanya. Berat. Di sini siapa yang hadir suami istri? Boleh yang katakan? Suami istri? Hadirnya suami istri? Rata-rata ya. Sebagian hadir suami istri. Pak, Ibu, saya mau tanya nih. Di sebelah Bapak itu, Ibu, pasangan Bapak Ibu itu, kadang-kadang nyebelin gak sih? Kadang-kadang nyebelin gak? Ya ada manis-manisnya Pak. Iya kayak iklan apa air mineral. Ada manis-manisnya Pak. Tapi kadang nyebelin ya. Nyebelin gak? Bapaknya mau ngomong iya gitu ya. Tapi dia ngelirik di sebelahnya ada macan gak jadi dia. Aduh ada macan. Bisa-bisa pulangnya gulingnya udah di sofa katanya. Takut ya. Udah jujur aja. Kadang-kadang nyebelin. Bener. Pilihan kita 2. Mau ke infotainment? Bercerai? Selingkuh? Atau mentaati firman Tuhan? Kita tetap mengasihi dia, mencintai dia. Firman Tuhan berkata, mengasihi pasanganmu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kita mau mentaati ya, nyebelin sih emang. Waduh cerewetnya kok. Ampun deh. Sebelahnya aduh pelit banget. Laki gue ini pelit banget. Tapi kita tetap gak mau mentaati firman Tuhan. Kita mengasihi dan mencintai dia apa adanya. Yang mau katakan amin? Nah kan kenceng tuh. Aman ini katanya. Kalau tadi aminnya tadi ya nyebelin. Aduh gawat nih ada macan di sebelah ya. Seperti itu. Jadi pola pikir kita itu harus berubah. Dari pola pikir dunia ke pola pikir Kristus. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Cuma mentaati doang sebenarnya. Mentaati. Sama-sama katakan mentaati. Mentaati. Yang ketiga harusnya meneguhkan iman. Kita baca di Yakobus 1 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Setelah kita berubah pola pikir, tentu saja kita akan diteguhkan imannya. Seperti itu. Kita akan teguh imannya. Orang yang tadinya dulu pelit, sekarang pelit dan selamanya akan menjadi pelit. Nggak berubah. Harusnya kita berubah kalau mendengar firman Tuhan. Orang dulunya suka ngegosip, sekarang ngegosip, bahkan jadi raja gosip. Nggak berubah. Harusnya kita berubah. Begitu kita diubahkan oleh ketaatan kita yang menghasilkan perubahan, harusnya kita makin teguh. Bapak Ibu mau tanya nih, dosa yang paling sulit sekali dihindari apa? Bapak Ibu, zaman sekarang, apa yang paling sulit? Dosa yang sulit banget untuk kita hindari apa? Perselingkuhan, benar gak? Jujur, perselingkuhan? Perselingkuhan yang menghasilkan penjinahan, daya tarik yang bukan kepada pasangan kita, sulit gak? Sulit. Zaman dulu pun sulit. Bayangkan Daud, Raja Daud. Tuhan sampai berkata, ini orang yang berkenan kepadaku. Tuhan berkata seperti itu pada Daud. Daud udah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia melihat kehebatan Tuhan. Dia melihat kebesaran Tuhan. Tapi waktu dia nganggur di jalan-jalan ke soto istana, dia lihat ada perempuan mani, Bathsheba, dan dia tergoda oleh hal itu. Benar gak? Yusuf
luar biasa. Digoda oleh Tante Potifar. Yang dilakukannya apa? Lakukannya apa? Diam kayak Daud. Aduh, enak juga ya nonton orang mandi. Apa yang dilakukannya? Lari. Kesimpulannya apa? Kelemahan pria itu di mana? Di matanya. Kelemahan pria itu di matanya. Nanti wanita ya, nggak cuma pria nih, gantian nih. Kelemahan pria itu di matanya. Sudahlah. Ngeliat yang mulus-mulus sedikit, ngeliat yang kincong-kincong dikit, lewat depan kita. Aduh, mama di rumah, bu istri, udah melebar-lebar, udah keriput. Wah, ini mulus nih, gitu. Jangan kita imani dalam hati sampai kepikiran di rumah. Aduh, coba tadi saya kenalan ya, itu kayaknya menarik nih. Jangan seperti itu. Sadari bahwa kita harus meneguhkan iman kita karena kita mau mentaati firman Tuhan seperti itu. Kalau perempuan apa kelemahannya? Hah? Duit. Kelemahannya duit. Benar sekali, bukan. Kelemahan wanita adalah di telinganya. Benar nggak? Pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Hawa kan? Hawa dibujuk oleh ular kan? Ayo makan, nanti kamu jadi seperti Tuhan gitu kan? Kelemahan wanita adalah di telinganya. Ya nggak? Wih, ibu cakep sekali ibu. Di rumah kepikiran, aduh, tadi ngomong cakep sekali udah mulai ngaca. Iya ya, cakep juga ya saya. Pak Su, boro-boro ngomong saya cakep. Ngomong I love you aja gak pernah, udah judes, pelit katanya. Gak pernah tuh ngomong saya cakep. Mulai kepikiran, mulai coba-coba, saya hubungilah. Kelemahan wanita adalah di telinganya. Setuju? Tapi gak setuju ya. Tapi pola pikir Kristus itu seperti itu. Harusnya meneguhkan iman. Ini yang terakhir. Waduh, waktu saya 3 menit nih. Love language. Bulan Februari, kemarin saya melayani di youth di tempat ini. Kita membahas mengenai love language oleh Dr. Gary Chapman. Dr. Gary Chapman itu siapa sih? Dia adalah pendeta sekaligus konselor pernikahan. Dia menggolongkan yang namanya bahasa cinta itu menjadi 5 golongan. Yang pertama, word of affirmation adalah dengan kata-kata. Jadi kata-kata pujian gitu. Orang seneng kalau dipuji gitu. Yang tadi seperti itu ya. Aduh, kamu cakep, kamu pintar, itu seneng. Yang kedua adalah act of service atau tindakan melayani. Nggak perlu deh dengan kata-kata. Pokoknya melayani. Dibelikan minuman, dipijitin, seperti itu. Membuat orang dicintai. Yang ketiga dia receiving gift atau memberi hadiah. Jadi seneng banget kalau diberi hadiah. Nggak harus mahal. Hadiah-hadiah kecil pun seneng gitu. Suami diberi istrinya hadiah gitu. Biarpun sederhana, murah, tapi artinya banyak, itu seneng banget. Yang keempat adalah quality time atau waktu berkualitas. Nggak perlu saya semuanya itu, asal ditemani saya dalam keadaan suka dan duka. Dan yang terakhir adalah physical touch atau sentuhan fisik. Bukan sentuhan fisik yang kurang ajar ya, tapi sentuhan fisik yang menenangkan, dipeluk suami istri seperti itu. Nah, bahasa cinta kita kan beda-beda, benar nggak? Jadi yang namanya bahasa cinta itu adalah kita mengasihi seseorang itu apa yang kita lakukan sebagai bahasa cinta kita. Tapi juga kita mau orang memperlakukan kita seperti apa supaya kita merasa dicintai. Timbal balik. Bahasa cinta saya buka ya, nggak ada istri. Bahasa cinta saya adalah word of affirmation atau kata-kata pujian. Saya seneng banget tuh. Kalau ada yang muji, kok tadi khotbahnya memberkati kok. Waduh, seneng saya. Seneng banget, kasih bintang 5 ya. Seneng banget saya. Nah, masalahnya memberi bahasa cinta saya mencintai seseorang itu apa yang saya lakukan berbeda. Bukan kata-kata pujian, tapi saya seneng kalau saya kasih receiving gift atau memberi sesuatu kepada seorang yang saya sayangi, menandakan bahwa saya cinta seperti itu. Ini saya terangkan dikit ya, ini nggak panjang lebar sebenarnya, sedikit banget. Suatu kali, saya udah ceritakan kemarin di Februari di Youth. Suatu kali saya jalan-jalan pertama kali ke luar negeri, ke China kebetulan seperti itu. Saya jalan-jalan ke China dengan uang saku yang pas-pasan. Saya nggak banyak membawa uang yuan seperti itu, nggak banyak saya bawa, pas-pasan banget. Cuma cukup buat jajan-jajan lah seperti itu. Udah gitu, di suatu mall ada tas sel. Jadi ada sel
toko tas, sel yang orang-orangnya ngantri panjang seperti itu. Saya pikir, waduh ini kayaknya istri saya ini, ingat ya bahasa cinta saya tadi memberi ya. Saya menyintai seorang dengan memberi. Saya lihat kayaknya kalau saya kasih istri saya tas ini, kayaknya istri saya bakal seneng nih. Kata saya seperti itu. Saya ikut antri. Saya beli, tasnya harganya saya masih ingat 3 juta lebih, nggak sampai 4 juta. Bagi saya itu uang terakhir saya, udah habis beli tas itu untuk jajan-jajan besok. Di mana-mana itu udah nggak ada uang lagi, udah pas-pasan banget. Saya beli itu. Pikiran. Merek tasnya saya ingat lagi sampai sekarang. Merek tas itu Fortune Duck. Pernah dengar nggak? Pernah dengar Fortune Duck? Nggak pernah ya? Channel ya, Hermes, LV, dengar ya? Fortune Duck nggak pernah dengar ya? Buatan lokal China. Kayaknya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, saya nggak tahu. Kayaknya udah nggak ada gitu. Dengan harapan saya membawa pulang, istri saya akan bersuka cita seperti itu. Pulang, Mami, Daddy bawain tas, ini tasnya. Saya berharap istri saya, aduh sayang, thank you very much. Kamu suami yang baik, yang keren deh pokoknya. Sayangnya bahasa cinta istri saya bukan itu. Oh iya, thank you. Cuma gitu. Seolah-olah saya bawa tempelan kulkas atau gantungan kunci ya. Oke, thank you. Dan tas itu nggak pernah dipakai, nggak pernah disentuh. Bahkan yang menyakitkan saya, dia ngomong apa? Tasnya kayak mama ya, bayangin. Bahasa cinta dia bukan itu. Saya kecewa sekali, kecewa banget sampai sekarang. Istri saya kemarin ceritain ya, di Youth, wah masa kata dia gitu, nggak sadar dia. Dia nggak sadar sampai sekarang. Tasnya kemana? Nggak tahu. Sekarang sedih nggak? Sedih. Saya mengharapkan seperti itu tapi nggak kejadian. Sedih banget. Bahasa cinta Tuhan kepada kita apa sih? Melebihi semua ini, beyond expectation. Bahasa cinta Tuhan, dia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi dosa kita. Melebihi semua ini. Bahasa cinta Tuhan kepada kita, seperti itu. Nah, masalahnya ini. Tuhan merasa dicintai kalau kita melakukan apa? Apa bahasa cinta? Bahasa cinta Tuhan kepada kita, dia memberi bahkan nyawanya. Wah, udah keluar dulu. Tuhan merasa dicintai kalau apa? Taat. Katakan sama-sama, taat. Saya undang pemusik. Bahasa Tuhan taat. Kita cuma harus taat. Berdoa perlu nggak? Perlu. Baca firman perlu nggak? Perlu. Memuji Tuhan sangat perlu. Bahkan semuanya itu kita lakukan karena kita mau taat sama Dia. Itu bahasa cinta Tuhan. Kita sering abai. Kita sering nggak melakukan sejati. Kita sering nggak melakukan sepenuhnya. Tapi yang Tuhan mau adalah bahasa cinta supaya Dia merasa bahwa kita mencintai Dia apa? Taat.